Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semua baik? Alhamdulillah semua dalam keadaan baik ya. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk. Oke, berarti hari ini masuk semua ya. Alhamdulillah berarti semua dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang litosfer, lapisan penyusun litosfer. Nah, ada yang masih ingat apa itu litosfer? Coba Mas Angga, apa itu litosfer? Baik sekali, jadi kemarin kita telah mempelajari litosfer, yaitu lapisan kerak bumi yang tersusun dari batuan dan mineral. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pedosfer atau lapisan tanah. Nah, apa sih keterkaitan antara pedosfer dengan litosfer? Jadi, pedosfer ini merupakan lapisan tanah yang menempati lapisan paling atas dari lapisan litosfer. Jadi, tempatnya paling atas dari lapisan litosfer. Sehingga kompetensi dasar pada pertemuan kali ini masih sama, yaitu menganalisis dinamika litosfer dan dampaknya di kehidupan. Nah, indikatornya lebih diperinci pada menganalisis lapisan tanah. Dan diharapkan pada pembelajaran hari ini kalian dapat menganalisis lapisan tanah, faktor pembentuk tanah, profil tanah, serta dapat mengetahui jenis tanah yang ada di Indonesia. Ya baik, meskipun hari ini sudah siang, kalian sudah merasa capek, tapi kalian harus tetap semangat ya, agar ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Nah, Ibu akan menayangkan dalam bentuk slide. Tolong diperhatikan ya. Baik, selanjutnya kita masuk pengantar dulu ya. Kita tadi telah mengetahui, mengulas sedikit tentang pedosfer. Jadi pedosfer adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi sebagai tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Nah, di sini ada yang tahu apa yang dimaksud dengan tanah? Coba Mbak Ana jelaskan apa itu tanah. Baik, jawaban Mbak Ana betul sekali. Jadi Ibu jelaskan ya. Di sini tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dari horizon-horizon. Nah, dalam tanah ini mengandung bahan organik, bahan mineral, air, dan udara. Seperti itu. Nah, tanah ini secara vital juga bermanfaat bagi kehidupan di muka bumi ini, khususnya bagi tumbuhan, karena merupakan media dari tempat hidup tumbuhan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor pembentuk tanah. Di sini ada yang tahu faktor pembentuk tanah itu apa saja? Coba ada berapa dulu? Mbak Nadia, ada berapa faktor pembentuk tanah? Baik, betul sekali, ada 5. Coba sebutkan apa saja? Iklim, betul. Organisme, tepat sekali. Ada yang lain? Ayo yang bisa menambahkan Mbak Nadia. Mas Doni, coba ditambahkan jawabannya. Oke, baik, betul sekali. Jadi Ibu akan menampilkan ya faktor pembentuk tanah. Ibu akan jelaskan di sini faktor pembentuk tanah ada 5. Seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu organisme, iklim, bahan induk, waktu, dan topografi. Nah, di sini yang perlu Ibu tekankan adalah pada faktor pembentuk tanah ini dibagi menjadi 2, ada faktor aktif dan faktor pasif. Nah, faktor aktifnya di sini adalah iklim dan organisme, sedangkan faktor pasifnya ada 3, yaitu topografi, waktu, dan bahan induk. Jadi ada faktor aktif dan faktor pasif, itu yang perlu diingat ya faktornya itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik, kita akan mengulas salah satu ya faktor pembentuk tanah ini, salah satu aja.
Ada yang ingin ditanyakan dari ini, mana yang ingin Ibu jelaskan? Ya, Mbak Rastania bertanya berkaitan dengan iklim. Kenapa iklim bisa mempengaruhi pembentukan tanah? Baik, di sini coba ada yang tahu iklim di sini unsur apa yang berpengaruh terhadap faktor pembentuk tanah? Coba ada yang bisa menjawab? Coba Mas yang di pojokan, Mas Rido, tolong dijawab. Oke, baik. Faktornya ada dua ya. Jadi di pembentuk tanah berkaitan dengan iklim ini ada dua. Meskipun unsur iklim itu banyak, tetapi dalam faktor pembentukan tanah yang diperlukan yang berpengaruh hanya dua saja, yaitu suhu dan curah hujan. Kenapa suhu dapat mempengaruhi faktor pembentuk tanah? Ada yang bisa menjawab? Oke, belum tahu ya. Baik, Ibu akan jelaskan. Jadi suhu ini kenapa dapat berpengaruh terhadap faktor pembentuk tanah? Karena suhu ini berpengaruh terhadap proses pelapukan tanah. Tadi kan faktor pembentuk tanah diakibatkan karena proses pelapukan bahan induk batuan. Nah, kalau suhunya memiliki suhu yang tinggi akan berpengaruh cepat terhadap pelapukan, sedangkan yang bersuhu rendah akan lambat terjadinya proses pelapukan. Nah, sedangkan curah hujan berpengaruh karena curah hujan mengandung asam. Nah, asam tersebut menyebabkan tingginya tingkat korositas dari tanah. Jadi cepat mengalami pelapukan ya batuannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai profil tanah. Profil tanah itu merupakan lapisan-lapisan tanah, atau dalam bahasanya ilmu tanah itu disebut horizon tanah. Nah, kita bayangkan seperti kayak kue lapis, itu kan berlapis-lapis. Nah, begitupun juga tanah, ada lapisan-lapisannya. Nah, di sini ada yang tahu horizon tanah ada berapa? Coba Mbak Anggun, ada berapa? Baik, betul, ada 6. Nah, bisa disebutkan apa saja itu? Oke, jadi ada 6 itu horizon O, A, E, B, C, dan R. Kita ulang lagi ya, ada 6 horizon tanah meliputi horizon O, A, E, B, C, dan horizon R. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, sepertinya sudah mulai mengantuk dan bosan ya. Ibu akan tayangkan video mengenai horizon tanah atau lapisan tanah. Nah, tolong diperhatikan agar lebih mudah memahami tentang apa itu horizon tanah. Dari atas dengan horizon. Horizon yang pertama itu adalah horizon O atau lapisan humus, lapisan yang banyak mengandung bahan organik, berwarna gelap dengan ketebalan yang tipis dan sangat kaya akan humus. Horizon yang kedua adalah horizon A atau disebut juga topsoil, lapisan tanah atas dengan ketebalan sekitar 20 sampai 35 cm, merupakan bagian yang relatif subur karena mengandung bahan organik dan bahan mineral. Lapisan tanah ini berwarna agak gelap. Selanjutnya, horizon yang ketiga adalah horizon E yang merupakan zona eluviasi atau lapisan pencucian tanah oleh air hujan. Di sini terdapat bahan mineral pasir dan batu kuarsa, kemudian ditandai dengan warnanya yang agak cerah. Nah, lapisan berikutnya, lapisan yang keempat, itu ada horizon B atau subsoil. Lapisan tanah ini merupakan lapisan tanah bawah, merupakan tempat dari endapan horizon E tadi, berisi bahan mineral, pasir kuarsa berwarna cerah. Nah, karena rendahnya bahan organik, jadi di lapisan ini tingkat kesuburannya rendah. Kemudian ada horizon C atau regolith. Horizon C ini merupakan lapisan batuan dasar yang mulai mengalami pelapukan. Terakhir, di paling bawah itu ada horizon R atau bedrock atau batuan induk, yaitu merupakan lapisan batuan induk. Oke, jadi itu merupakan tayangan dari karakter
karakteristik horizon tanah. Nah, dari video tersebut kita juga dapat melihat ya bahwa lapisannya semakin ke atas memiliki ciri warnanya semakin gelap karena memiliki kandungan bahan organik sehingga tanahnya menjadi subur. Nah, tadi juga semakin ke bawah tanahnya warnanya semakin cerah karena rendahnya bahan organik maupun bahan mineral, sehingga semakin ke bawah juga tanahnya semakin kurang subur ya. Oke, setelah itu Ibu akan menayangkan tentang jenis tanah yang ada di Indonesia. Apa saja sih jenis tanah yang ada di Indonesia? Nanti akan ada di tayangan ini. Oke, yang pertama adalah tanah vulkanik atau tanah ambusol. Selanjutnya adalah tanah aluvial, tanah gambut, tanah humus, tanah grumusol, tanah voltzolik, tanah laterik, tanah litosol, tanah rekosol, tanah mergel, tanah kapur, dan yang terakhir adalah tanah mediteran. Nah, itu merupakan jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Jadi tadi jenis tanah di Indonesia bervariasi dan beragam. Hal tersebut karena faktor pembentuk tanah tadi yang telah disebutkan. Misalnya di daerah Jawa tentunya akan berbeda dengan di daerah Sumatera, seperti itu. Antara daerah lain juga akan berbeda tergantung dengan faktor pembentuk tanah tersebut. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan karena waktu tinggal 5 menit, mari kita coba simpulkan pembelajaran pada hari ini. Tadi kita telah mempelajari tentang lapisan tanah. Apa tadi lapisan tanah, Mbak Rastania? Oke, baik, berarti tadi memperhatikan betul ya. Tadi tanah adalah kumpulan benda alam yang tersusun dari horizon-horizon tanah yang mengandung bahan organik, mineral, air, dan udara. Nah, selanjutnya kita juga telah belajar tentang horizon tanah. Tadi ada berapa horizon tanah? Ada 6, betul sekali. Tadi kita telah belajar tentang horizon O, A, E, B, C, dan R. Nah, di setiap horizon tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tadi kita telah mengetahui ya, semakin ke atas tadi warnanya semakin gelap karena bahan organiknya semakin tinggi kandungannya. Nah, semakin ke bawah juga warnanya semakin cerah dan semakin kurang subur. Dan selanjutnya adalah tentang jenis-jenis tanah di Indonesia. Tadi jenis tanah Indonesia sangat beragam dan bervariasi karena faktor pembentukan tanahnya yang berbeda-beda. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Baik, kalau sudah cukup paham, sebelum Ibu tutup, Ibu akan berikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya adalah buatlah peta persebaran jenis tanah yang ada di Indonesia. Tugas ini dikumpulkan minggu depan ya. Jadi minggu depan kalian kumpulkan tugas ini. Dan satu lagi juga kalian tolong baca materi yang akan sampaikan minggu depan, yaitu berkaitan dengan atmosfer, materi baru ya, tapi tetap berkaitan dengan litosfer. Jadi ada kaitannya antara litosfer dengan atmosfer karena atmosfer ini merupakan lapisan penopang dari litosfer. Jadi kita minggu depan supaya kalian lebih paham, kita diskusikan tentang lapisan litosfer. Seperti itu. Baik, sudah paham ya? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Ibu cukupkan materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.